Shalom, saudaraku. Saya berharap sinyalnya baik-baik saja. Saudaraku, jadi ada firman berkata, bersukacitalah senantiasa. Tentu sukacita itu dalam kaitannya bagaimana kita bersikap mengikut Tuhan itu justru menghadirkan sukacita yang sesungguhnya. Namun perkataan ini barangkali kontroversi dengan fakta yang ada di dalam konsep berpikir kita, manakala kita melihat banyak orang di luar sana, sukacita itu bukan berasal dari bagaimana dia hidup di dalam Tuhan, tetapi sukacitanya berasal dari banyak hal, terutama hal-hal lahiriah, harta, kekayaan, pangkat, dan lain sebagainya. Nah, apa yang mesti kita lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan agar mengikut Tuhan itu bisa mendatangkan sukacita yang sesungguhnya. Nah, kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini di Matius 13 ayat 44 sampai ayat 46. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Saya bacakan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ia pun pergi menjual seluruh miliknya itu, lalu membeli mutiara itu. Jadi dalam nats itu Tuhan itu sedang mengajar murid-muridnya, terus murid-muridnya meminta Tuhan memberikan satu ilustrasi. Nah, dia memberikan ilustrasi mengenai kerajaan surga. Kerajaan surga, apa itu? Kita bisa lihat di Roma 14 ayat 17, bahwa hal kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi perkara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi intinya hal kerajaan surga itu adalah penurutan seseorang untuk tetap mengikut Tuhan dan belajar hidup di dalam kebenaran. Dari konsekuensi kebenaran yang dia ikuti, maka Roh Kudus mengerjakan damai sejahtera dan sukacita di dalam dirinya. Nah, firman Tuhan di Matius 13 ayat 44 sampai 46 tadi katanya bahwa kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam dan mutiara. Tetapi dia tersimpan di dalam tanah. Jadi artinya sifatnya adalah kerajaan surga itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang keindahannya luar biasa. Harus kita pahami bahwa keindahan hidup ini itu manakala kita tinggal di dalam kerajaan surga. Itu kata firman Tuhan. Keindahan apapun di luar sana, sesungguhnya itu hanyalah keindahan yang semu, yang sementara, yang semuanya pasti akan lenyap dan tidak bernilai lagi. Yang pertama adalah bahwa kerajaan surga harus kita pahami itu adalah sesuatu yang terindah di dalam hidup ini. Yang kedua, kerajaan surga tidak akan nampak sebelum kita menggalinya. Keindahannya itu tidak akan nyata, tidak akan kita pahami, tidak akan hadir dalam hidup kita, manakala kita tidak berusaha untuk menggalinya. Menggali itu ya memindahkan sesuatu yang ada di atasnya dengan segala upaya sampai menemukan sesuatu itu. Jadi dari
usaha keras yang kita lakukan baru mendapatkan sesuatu nilai yang kita cari. Demikian kerajaan surga. Kalau kita tidak mau menggali, kalau kita tidak mau mengusahakan, ya dia tidak akan menampakkan keindahannya di dalam hidup kita. Terus yang ketiga, bahwa agar itu nyata di dalam hidup kita, hidup seseorang, maka seseorang harus menukarnya dengan kekayaannya. Agar kerajaan surga itu benar-benar terimpartasi keindahannya dalam hidup kita, kita harus membayarnya dengan hak-hak hidup kita. Jadi ada 3 hal bagaimana kerajaan surga itu menghadirkan sukacita yang sesungguhnya, bernilai mulia dan indah dalam hidup kita. Yang pertama sifatnya bahwa itulah yang terindah dalam hidup kita. Yang kedua, dia akan nyata indahnya ketika kita mau menggalinya, kita mau membayar ongkosnya dengan satu usaha yang luar biasa. Untuk itu benar-benar nyata keindahannya. Yang ketiga, kita harus menukarnya dengan kenyamanan kita, dengan seluruh hasrat kita, dengan hal-hal yang kita miliki, yang pada akhirnya benar-benar kerajaan surga itu mendatangkan sukacita yang besar di dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan yang disampaikan Pak Oscar kemarin, ada satu landasan fundamental cara berpikir kita yang mesti diubahkan. Bagaimana keberhargaan kita bersatu dengan Bapa menjadi satu nilai yang mutlak, yang harus hadir dalam setiap hidup kita. Tentu itu bukan persoalan yang sederhana ketika kita benar-benar mau mengusahakan. Demikian kerajaan surga yang harus kita pahami pada pagi hari ini. Ini merupakan satu langkah untuk kita terus menggalinya, sehingga keindahannya benar-benar terimpartasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita mulai doa pagi hari ini.